Ini kisah lucu Sarwo Edi dan pengawalnya. Sarwo Edi yang dimaksud adalah Jenderal Sarwo Edi Wibowo, salah satu komandan komando pasukan khusus, Kopassus. Sarwo Edi menjadi komandan Kopassus ketika pasukan khusus itu masih bernama Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Sarwo Edi dikenal sebagai komandan RPKAD penumpas G30 SPKI pada tahun 1965. Nah, kisah lucu Sarwo Edi dan pengawalnya ini terjadi ketika Perang Kemerdekaan. Ketika itu, Sarwo Edi sedang memimpin pasukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, di Jawa Tengah. Dikutip dari buku, Biografi Sarwo Edi Wibowo, Kebenaran di Atas Jalan Tuhan, yang ditulis Bahrudin Supardi, diceritakan tentang peristiwa pengepungan di front barat atau di wilayah Yogyakarta dan Banyumas yang dilakukan pasukan TKR terhadap pasukan Inggris. Pengepungan di front barat itu sangat kuat, sedangkan di front utara hanya ada pasukan Sarwo Edi. Mereka dibantu oleh pemuda-pemuda setempat, persenjataan yang mereka miliki sangat minim. Menurut Bahrudin Supardi dalam buku, Biografi Sarwo Edi Wibowo, Kebenaran di Atas Jalan Tuhan, sebenarnya jumlah pasukan Sarwo Edi lebih banyak dari pasukan Inggris. Namun, pasukan Inggris memiliki pengalaman tempur yang cukup banyak. Mereka juga dilengkapi dengan persenjataan yang jauh lebih banyak dan lebih canggih. Pasukan Inggris tidak hanya dilindungi oleh tank-tank. Mereka juga memiliki pelindungan udara berupa pesawat-pesawat tempur. Menghadapi kekuatan itu, Sarwo Edi dan pasukannya tidak bisa berbuat apa-apa. Pesawat tempur milik Inggris adalah jenis B-25 bermesin 2 dan bersayap ganda. Kalau pesawat itu menukik, dari moncongnya menyembur ratusan peluru mitralyur. Kalau posisinya naik, ekornya memuntahkan peluru-peluru dari senapan mesin. Serangan udara itu benar-benar dahsyat. Pasukan Sarwo Edi yang belum berpengalaman akan panik luar biasa. Untunglah pasukan Sarwo Edi dan pasukan lainnya memiliki semangat yang luar biasa. Serangan-serangan yang begitu hebat tidak membuat mereka menyerah, meski mereka harus membayarnya dengan nyawa. Serangan pasukan Sarwo Edi memang tidak teratur dan sporadis. Tapi lama-kelamaan membuat pasukan Inggris tidak kerasan juga bertahan di Ambarawa. Mereka pun memutuskan untuk mengonsentrasikan kekuatan di Semarang. Setelah selama 3 hari 3 malam terus-menerus mendapat serangan dari para gerilyawan. Pada tanggal 15 Desember tahun 1945, pasukan Inggris meninggalkan Ambarawa. Setelah Inggris pergi, pasukan Sarwo Edi yang pertama kali memasuki kota Ambarawa. Situasi kota sangat sepi. Karena saat itu Ambarawa memang hampir tidak berpenghuni. Sebagian besar penduduknya telah mengungsi sejak pendudukan Inggris. Pasukan Sarwo Edi berjalan dengan hati-hati. Mereka takut menginjak ranjau yang dipasang oleh pasukan Inggris. Setiap ada gulungan kabel di jalan, selalu dicurigai sebagai kabel ranjau. Maka tempat itu pun diberi tulisan "Awas Meh", yang artinya, "Awas ranjau". Malam harinya, kemenangan itu dirayakan di tengah jalan. Sebuah piano ditarik dari toko Cina ke tengah jalan. Sarwo Edi dan pasukannya memainkan alat musik itu sebisa-bisanya. Mereka menyanyi dan menari ditemani minuman dan makanan seadanya. Kembalinya Ambarawa ke pangkuan tanah air benar-benar membahagiakan anggota pasukan yang selama berhari-hari melakukan pengepungan dan penyerangan. Mereka tak boleh terlalu lama terlena dalam pesta dan hura-hura. Tugas berat telah menanti di depan mata. Setelah menguasai Ambarawa, pasukan Sarwo Edi pun dialihkan untuk mengepung kedudukan Inggris di Semarang. TKR Jawa Tengah mengalihkan pemusatan pengepungan pasukan Inggris di kota Semarang. Semarang dikepung rapat dari arah timur, selatan, dan barat. Tujuannya mendesak pasukan Inggris agar bergerak ke arah utara. TKR dari berbagai daerah ikut dalam pengepungan itu. Sarwo Edi bersama pasukan dan para pejuang lainnya mengepung rapat kota Semarang. Meskipun jumlahnya besar, mereka tidak melakukan penyerangan untuk menghancurkan musuh. Mereka hanya menunggu datangnya serangan dari musuh dan mempertahankan garis pengepungan. Keadaan seperti itu membuat semangat para pejuang turun. Selama berhari-hari mereka tidak melakukan apa-apa.
Hanya menunggu saja, sistem pergantian tugas selama 3 minggu sekali tidak bisa mengatasi keadaan. Untuk mengatasi hal itu, Komandan Front kadang memerintahkan penyerangan. Tujuannya adalah untuk mengobarkan semangat para pejuang. Usaha itu ternyata tidak menguntungkan, malah menimbulkan banyak kerugian. Karena lokasinya yang strategis, musuh dapat dengan mudah mematahkan serangan itu. Korban pun berjatuhan dari pihak pejuang. Kompi Sarwo Edi mendapat perintah untuk menggeser pasukannya dan menggerakkan garis pertahanannya ke depan. Dari garis Jogoprono Ngelo mereka pindah ke Manyaran Ngeplak Semongan. Gerakan itu bertujuan untuk mendapatkan daerah baru yang lebih baik. Dalam tugas itu, Kompi Sarwo Edi mendapat bantuan 2 peleton dari kompi lain. Setelah 1 minggu berhasil menguasai daerah baru tersebut, rencana selanjutnya adalah menyerang lapangan terbang Kalibanteng di sebelah barat kota Semarang. Mereka juga harus menguasai daerah di seberang barat Kali Karang. Persiapan penyerangan pun dimulai. Sarwo Edi melakukan peninjauan medan, jauh sampai ke arah utara. Dalam peninjauan itu Sarwo Edi ditemani seorang prajurit pengawal bernama Suparman Tembong. Pemuda dengan tompel besar di wajahnya itu merasa bangga bisa mendampingi Sarwo Edi. Maka, ia pun berusaha tampak gagah dan berani di hadapan komandannya itu. Sarwo Edi pun senang mendapat pengawal gagah berani seperti itu. Rupanya gerak-gerik Sarwo Edi dan pengawalnya sudah diketahui oleh pihak Inggris. Pos mereka berada di daerah perbukitan yang tinggi. Sarwo Edi dan Suparman dihujani tembakan-tembakan mortir. Tembakan pertama 2 peluru sekaligus jatuh di lereng bukit sebelah barat. Sarwo Edi bisa memperkirakan arah datangnya tembakan itu. "Ayo, men, kita berlindung di sungai," teriak Sarwo Edi kepada pengawalnya. Suparman segera berlari mengikuti komandannya. Mereka belum sampai di sungai ketika datang tembakan kedua. Tembakan itu jatuh di sungai yang akan digunakan untuk berlindung. Sarwo Edi dan Suparman terpaku di antara 2 ledakan. Setelah berpikir sejenak, tahulah Sarwo Edi bahwa kedua tembakan itu merupakan langkah Inggris untuk mencari batas tembakan. Sarwo Edi pun mengatur siasat. "Kita harus berpencar, kamu ke arah utara, saya ke arah selatan," kata Sarwo Edi. Cepat, Sarwo Edi sudah bersiap hendak lari. Tapi, Suparman malah mengikutinya. "Kamu ke sana," kata Sarwo Edi kepada pengawalnya sambil menunjuk arah utara. "Maaf, Pak, saya ikut Bapak saja," kata Suparman dengan tegas. Meski begitu, wajahnya tampak pucat ketakutan, tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Sarwo Edi akan memerintah lagi. Tapi tidak sempat, rentetan peluru menghujani mereka. Dengan gerakan cepat Sarwo Edi menghindar dengan cara tiarap. Tiba-tiba Suparman pun tiarap, tepat di atas punggung Sarwo Edi. Hujan peluru berhenti. Sarwo Edi bangkit dan lari. Suparman ikut lari. Ia berada sangat dekat dengan Sarwo Edi. Sampai Sarwo Edi kerepotan dibuatnya. Ia tidak bisa berlari dengan cepat karena Suparman terus menempel. Rentetan peluru kembali berseliweran di sekitar mereka. Sarwo Edi pun segera tiarap. Suparman langsung tiarap pula di atas punggung Sarwo Edi. Sarwo Edi bingung dengan cara tiarap Suparman yang aneh itu. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa, karena mereka sedang dihujani peluru. Begitu hujan peluru berhenti, Sarwo Edi berlari diikuti oleh Suparman yang terus menempel. Kalau datang lagi tembakan, Sarwo Edi tiarap, diikuti oleh Suparman yang melekat di punggungnya. Sarwo Edi makin bingung saja. Tapi saat itu menyelamatkan nyawa jauh lebih penting daripada memikirkan cara tiarap Suparman yang aneh. Dengan cara berlari dan tiarap yang tidak biasa itu, akhirnya Sarwo Edi dan Suparman selamat. Keduanya tiba di desa Uringin Telu. Di sana, pasukan Sarwo Edi dalam keadaan cerai-berai karena tembakan mortir. Untunglah mereka semua selamat. Sarwo Edi masih memikirkan cara tiarap pengawalnya yang bernama Suparman. Akhirnya diketahui bahwa saat itu Suparman sangat ketakutan. Saat itulah pertama kalinya ia berhadapan dengan pertempuran, apalagi menghadapi hujan peluru di sekelilingnya. Suparman berusaha mencari perlindungan dari Sarwo Edi dengan cara menempel terus. Ia melakukan semua itu tanpa sadar karena rasa takut yang amat sangat. Secara teknis, cara tiarap Suparman salah karena tubuhnya tidak sejajar dengan tanah. Bisa saja peluru mengenainya dengan posisi tiarap seperti itu. Namun, sekali lagi Allah memperlihatkan kekuasaannya. Suparman diselamatkan agar bisa terus berjuang bagi bangsanya.
Karena si Tembong atau si Tompel itu punya semangat yang tinggi untuk berjuang bagi kemerdekaan negerinya. Tulis Bahrudin Supardi dalam buku Biografi Sarwo Edi Wibowo. Kebenaran di atas jalan Tuhan,